Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan presentasikan sebuah proyek yang bernama The Flash. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari diri saya sendiri, perkenalkan nama saya Ferli Ardiansah dan rekan saya Fajar Surya Wijaya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada Scrum. Scrum adalah framework kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang bersifat agile dan iteratif. Scrum digunakan untuk mengelola proyek kompleks secara kolaboratif, fleksibel, dan efisien. Proyek ini bertujuan untuk membangun aplikasi mobile bertema layanan kurir dengan tampilan antarmuka modern dan fitur-fitur seperti login, pelacakan, CMS dashboard, dan integrasi peta. Tugas yang akan dikerjakan integrasi Map API, fitur untuk menampilkan lokasi kurir secara real-time. Dashboard CMS, panel admin untuk mengelola data dan pengguna. Tahap driver tahap pengembangan aplikasi khusus untuk kurir seperti pelacakan pengiriman status dan akses profil. Login page halaman untuk pengguna sudah selesai pada tanggal 13 April, lengkap dengan komentar dan lampiran. Logo aplikasi The Flash menggambarkan kecepatan dan efisiensi layanan kurir. Storyboard merupakan skenario visual alur pengguna aplikasi dari awal hingga akhir, digunakan untuk menjelaskan tahapan interaksi pengguna dalam aplikasi. Mockup atau wireframe terdiri dari desain antarmuka yang memperlihatkan susunan layar aplikasi seperti halaman utama, profil, dan lainnya. Didesain dengan tools seperti Figma, digunakan sebagai referensi dalam implementasi UI. Fitur khusus implementasi chatbot. Chatbot sebagai customer service interaktif. Integrasi UI ke dalam Android Studio. Storyboard. Pengertian storyboard. Storyboard adalah rangkaian sketsa atau ilustrasi yang menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem atau aplikasi. Fungsi storyboard menyusun alur penggunaan aplikasi secara visual, menunjukkan langkah-langkah demi langkah-langkah tindakan pengguna, membantu tim memahami pengalaman pengguna sebelum mulai coding. Manfaatnya mempermudah komunikasi ide antar tim, mengurangi kesalahan saat pengembangan, menjadi yang ketiga panduan dalam merancang UI UX.
Yang pertama, splash screen. Pertama, pengguna akan melihat splash screen berisi logo aplikasi. Halaman ini tampil selama berisi logo aplikasi. Halaman ini tampil selama beberapa detik sebagai proses loading awal. Yang kedua, halaman login atau daftar. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke halaman login atau daftar. Di sini mereka bisa masuk menggunakan email atau nomor HP serta password. Tersedia juga opsi masuk dengan akun Google. Dashboard pengguna. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke dashboard utama. Di sini terdapat tombol untuk membuat pengiriman baru, melihat riwayat pengiriman, dan menerima notifikasi status pengiriman. Formulir pengiriman barang. Jika pengguna memilih membuat pengiriman, mereka akan mengisi formulir pengiriman di sini. Pengguna memasukkan alamat pengirim dan penerima mendeskripsikan barang, memilih jenis layanan, dan melihat estimasi biaya secara otomatis. Menunggu kurir. Setelah pengiriman dibuat, pengguna akan menunggu kurir. Status akan menampilkan mencari kurir dan peta lokasi pengiriman ditampilkan sambil menunggu respon dari kurir. Yang keenam, kurir menemukan order. Kurir menerima notifikasi adanya order baru. Mereka dapat melihat detail pengambilan dan pengantaran barang lalu memilih untuk menerima atau menoleh order tersebut. 7. Kurir menuju lokasi pengiriman. Jika order diterima, kurir akan diarahkan ke lokasi pengirim melalui peta. Status perjalanan ditampilkan dan tersedia opsi untuk menghubungi pengirim. 8. Barang diambil. Setelah sampai di lokasi, kurir akan menekan tombol barang diambil. Sistem akan otomatis memperbarui status pengiriman di aplikasi pengirim. Pengantaran ke penerima. Kurir kemudian melakukan pengantaran barang ke penerima. Navigasi aktif ditampilkan untuk membantu perjalanan dan status akan berubah menjadi dalam pengantaran. 10. Barang terkirim. Setelah sampai, kurir akan menekan tombol selesai terkirim. Akan ada bukti pengiriman berupa tanda tangan atau foto serta kolom untuk ulasan dari pengirim. 11. Riwayat pengiriman. Semua pengiriman sebelumnya dicatat dalam riwayat pengiriman. Pengguna bisa melihat status terkini serta mencetak atau mengunduh resi. Profil dan pengaturan. Terakhir, dapat menu profil dan pengaturan. Di sini pengguna bisa mengedit data pribadi, mengganti password, atau keluar dari akun. Wireframe atau mockup. Pengertian wireframe adalah sketsa sederhana yang menunjukkan struktur dasar dari tampilan aplikasi atau website tanpa desain visual, fokusnya pada tata letak elemen dan navigasi. Pengertian mockup. Mockup adalah versi birinci dari wireframe yang sudah mencakup elemen desain visual seperti warna, font, icon, dan gambar. Di sini ada UI client. Yang pertama, beranda atau pesanan. Menampilkan daftar pesanan pengguna, ada status seperti proses, selesai, dan permintaan. 2. Lalu ada lacak kurir. Memungkinkan pengguna melihat posisi kurir secara real-time. Tersedia informasi status dan detail pelacakan. 3. Estimasi. Menampilkan estimasi waktu dan biaya pengiriman. Berisi beberapa opsi layanan atau rute. 4. Layanan CS.
Layanan customer menyediakan halaman bantuan atau kontak customer service. Ada pilihan untuk mengirim pesan atau panggilan. Yang 5 ada riwayat pengiriman, menampilkan daftar pengiriman sebelumnya beserta statusnya. Terakhir ada profil pengguna, menampilkan informasi pribadi pengguna, nama, alamat, nomor HP, email. Ada opsi untuk mengedit data profile. Lalu ada UI untuk admin. Yang pertama ada login admin, halaman login untuk masuk ke sistem admin dengan autentikasi. Lalu ada dashboard admin, tampilan awal admin setelah login, menyediakan menu navigasi dan overview sistem. 3 ada kelola pengguna, menampilkan daftar pengguna yang terdaftar, bisa edit, hapus, atau lihat detail akun pengguna. Lalu ada kelola pesanan, menampilkan semua pesanan yang masuk dari pengguna dapat difilter berdasarkan status diproses selesai. Terakhir ada profil admin, informasi admin dan pengaturan akun pribadi. UI User Interface. Pengertian UI User Interface adalah tampilan visual dari sebuah aplikasi atau sistem yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan fungsionalitas yang ada. Elemen-elemen UI. Yang pertama tombol, kedua menu, icon, text, from input, layout. Tujuan UI menyediakan tampilan yang menarik dan intuitif untuk mempermudah interaksi antara pengguna dan sistem, menyampaikan informasi yang jelas. UX User Experience. Pengertian UX adalah keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau sistem, mulai dari kemudahan pengguna hingga kepuasan dengan setelah menggunakan produk. Tujuannya meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan, mengurangi frustrasi saat penggunaan. Desain simpel dan konsisten, warna hijau benar memberikan kesan segar dengan elemen yang rapi dan tidak berlebihan. Navigasi bawah, terdapat ikon navigasi di bagian bawah untuk akses cepat ke home, pengiriman, notifikasi, dan akun. Tata letak semua tombol seperti mulai pengiriman dan lainnya memiliki ukuran besar, mudah diklik, dan memiliki kontras tinggi. Informasi jelas menampilkan nama pengguna, jumlah pengiriman hari ini, dan detail kurir secara ringkas di halaman utama. Icon dan simbol merupakan icon standar yang mudah dikenali pengguna. User Experience. Akses mudah, proses login dan daftar dibuat sederhana, bisa menggunakan akun Google atau nomor telepon. Interaksi langsung, pengguna bisa langsung klik tombol mulai pengiriman tanpa harus banyak langkah. Informasi transparan, status pengiriman, nomor kurir, dan lokasi pengiriman ditampilkan jelas termasuk peta. Fitur akun lengkap, pengguna bisa mengakses informasi pribadi, histori pengiriman, bantuan, dan logout. UI User Interface. Warna lebih netral, dominasi warna putih dan hijau yang lebih profesional dan ringan di mata. Struktur rapih, banyak list dan tabel seperti daftar permintaan, status pengiriman, dan rincian pengguna. Elemen navigasi lengkap, admin memiliki kontrol penuh atas data user, kurir, riwayat permintaan, hingga pengelolaan akun. Fokus pada penyampaian data, lebih banyak per halaman dengan tetap terbaca jelas. Icon digunakan sebagai perlengkap, tetapi fokus utama
pada teks data. Admin bisa melihat seluruh aktivitas pengguna dan kurir secara real-time. Data terorganisir, fitur pencarian, status permintaan, dan filter memudahkan admin mengelola banyak informasi. Respon dan efisien, tampilan mobile yang tetap informatif dan responsif meski memuat banyak data. Fitur verifikasi dan aksi cepat, admin bisa mengubah status pengiriman, mengonfirmasi pesanan, dan mengatur akun secara cepat. Di sini saya akan menjelaskan Java dan layout dari aplikasi kami. Pertama ada Java dan Kotlin. Untuk foldernya sebagai berikut: ada adapter, book, estimasi, model, function, sign up, utils, dan lain-lain. Di folder layout ada menampilkan beberapa layout seperti bind, sign up, estimasi, dan lain-lain. Kita lanjut aja ke bahasan main activity. Di main activity ini berperan sebagai fungsi utama yang menampung berbagai fragmen dan mengatur navigasi antara halaman akan button navigation bar custom. Jadi di setiap navigasi nanti di bawah layout kan ada button navigasi gitu. Nah, nanti diatur-atur lewat main activity. Oke, next. Lalu ada menu to do apa? Adapter ini adalah kelas adapter yang menghubungkan daftar data dengan tampilan list aplikasi, di mana setiap item menampilkan icon, judul, status, dan tanggal pesanan dalam layout item order. Nah, di sini ada chatbot. Chatbot ini berfungsi untuk meningkatkan pelayanan customer server di aplikasi kami. Yang pertama ada chat page, ini berguna sebagai antarmuka pengguna. Jadi pengguna akan melihat tampilan yang akan telah dibuat oleh chat page Kotlin ini. Ada chat view model. Chat view model ini adalah yang bertanggung jawab atas logika dan interaksi dengan model AI. Kalau ada constant, ini tanggung jawab untuk menangani API. Di sini saya menggunakan API Gemini AI. Terakhir ada research model berfungsi untuk menangani input pengguna. Di estimasi fragment, tanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna, estimasi pengiriman input dari pengguna terkait data, paket, dan lokasi, serta menangani pemilihan jenis island. Lalu ada estimasi view model. Ini berfungsi sebagai wadah data yang dapat diobservasi untuk biaya pengiriman yang diestimasi, menyediakan metode untuk menghitung dan memperbarui nilai. Ada order item Kotlin banget. Jadi di sini dia berfungsi sebagai model data, mendefinisikan struktur untuk merepresentasikan item pesanan dengan properti seperti judul, status, tanggal, dan ID sumber dari icon yang terkait. Navigation ini terdiri dari 4 fragmen. Jadi apa sih fungsinya? Jadi yang pertama ada beranda fragmen. Itu menyajikan antarmuka beranda yang berisi opsi menu dan memfasilitasi transisi ke fragmen lain seperti estimasi fragmen, penjelasan fragmen, serta profil fragmen. Lalu ada penjepretan fragmen, itu bertanggung jawab untuk menampilkan daftar pesanan yang dapat disaring berdasarkan statusnya. Setelah itu, profil fragmen menangani fungsionalitas terkait profil pengguna, termasuk proses keluar dari akun, dan terakhir ada tambah paket yang menyediakan terbuka untuk proses penambahan detail paket yang baru. Lalu selanjutnya ada sign up, dan dari sign up ini seperti namanya, dia berfungsi sebagai sign up user sebelum login ke antarmuka aplikasi. Jadi yang pertama ada sign up activity. Di sini tuh dia berfungsi sebagai wadah utama yang bertanggung jawab mengelola dan memfasilitasi antar fragmen di dalamnya. Lalu ada sign up email fragment, yaitu menangani proses pendaftaran melalui halaman email. Sementara sign up account fragment mengelola alur pendaftaran menggunakan nomor CAP. Lalu ada util karena dari beberapa tools ya, jadi kita membutuhkan yang namanya utils. Jadi utils ini
berfungsi sebagai pembantu untuk fungsionalitas inti aplikasi. Misalnya kita tadi login kan kita gunakan Google, jadi kita menggunakan Google Sign In Utils. Jadi dia tuh untuk mengelola proses autentikasi pengguna melalui akun Google. Lalu ada Phone Hot Util menangani verifikasi nomor telepon dan autentikasi. Bahkan Firebase, sementara estimasi handler menyediakan fungsionalitas untuk mengolah input berat dan dimensi dalam latar muka pengguna. Selanjutnya ada Fragment.js Kotlin. Jadi komponen ini tuh adalah implementasi sebuah fragment. Dia mengintegrasikan Jetpack Compose. Jadi singkatnya fragment ini yang tadi kita buat chatbot ini pilihannya itu akan fill di fragment ini. Jadi fragment ini integrasikan Jetpack Compose untuk menyediakan latar muka pengguna. Bisa berfokus pada fitur obrolan atau dukungan pangkat. Lalu ada login activity. Login activity ini seperti namanya, yaitu mengelola latar muka dan logika untuk proses masuk pengguna, termasuk autentikasi, kredensial, dan navigasi ke halaman daftaran atau ke main activities. Splash activity ini implementasikan aktivitas awal, yaitu tampilan awal ketika aplikasi dibuka pertama kali. Jadi di sini saya menggunakan efek animasi lalu mengarahkan pengguna ke aktivitas login. Lalu dari login baru kita lanjutkan ke main. Oke, di sini ada verify OTP activity. Aktivitas ini dirancang untuk memvalidasi kode OTP yang diterima pengguna sebagai langkah penting dalam proses autentikasi atau pendaftaran. Di sini itu dia sebagai verifikator OTP. Jadi ketika kita masuk menggunakan nomor HP, jadi ketika kita ingin mengirim password OTP di Kotlin ini dia akan menangani proses tersebut. Oke, kali ini saya akan membahas tentang layout. Jadi di layout ini yang pertama ada activity login. Jadi activity login ini dia menampilkan tampilan antarmuka untuk login. Jadi dia akan ada yang namanya input username ya, lalu atau input menggunakan menggunakan Google. Lalu dari Google itu nanti di bawahnya ada berupa sign up yang akan mengarahkan ke halaman sign up. Nah, jadi di sign up ini kenapa dia begini ya? Karena dia itu menggunakan fragment. Jadi tampilannya tuh ada di sini. Fragment sign up. Jadi yang ini tuh dia akan menangani sign up menggunakan email. Lalu setelah berhasil kita sign up, lalu kita akan dibalikan lagi ke arah login, lalu kita login masuk dengan email sudah bisa sign up. Kita akan diarahkan ke halaman main. Nah, ini karena di studio saya kebetulan lagi error, jadi layoutnya tidak muncul. Nah, di activity main ini itu juga bahan fragment ya. Jadi dia tuh menampung fragment di sini. Ada fragment untuk tampilan berandanya. Lalu ada untuk tanda klik di sini. Jadi untuk tampilan sebenarnya tuh ada di sini. Jadi dia akan menampilkan tampilan selamat datang. Lalu ada beberapa fitur-fitur seperti cak, wujir, atau estimasi, dan customer service, dan lain-lain. Lalu ada fragment CS. Jadi fragment CS ini adalah tampilan customer service. Jadi karena kita tadi juga kebetulan menggunakan Compose, jadi di sini saya kombinasikan menggunakan layout biasa ya. Jadi di sini ada profil image, lalu ada buat tulis pesan, ada buat tombol icon kirim. Lalu selanjutnya di fragment estimasi. Fragment estimasi itu isinya ada seperti kode lokasi, alamat pengambilan, pasti tujuan, lalu ada mau pilih mau pilihnya menggunakan motor atau
kurir motor atau kurir mobil, dan lain-lain. Lalu ada fragmen penjemputan. Fragmen penjemputan ini isinya untuk misalnya dia itu apa, paketnya lagi di jalan atau lagi dikemas atau dipasarkan dan lain-lain. Lalu di sini ada on sign up. Nah, di sini tuh kan di sini ada 2 email sign up dan phone sign up. Nah, jadi itu dari kita misalnya kita mau login menggunakan email, kita dari sign up itu langsung diarahkan ke fragmen email sign up. Di fragmen email sign up itu ada pilihan lagi. Dia tuh misalnya kita mau pilih menggunakan handphone, misalnya nomor HP, dia akan diarahkan ke halaman tampilannya seperti ini. Tampilannya dia akan input nomor telepon, lalu dia akan cek validasi ini nomor telepon atau bukan, lalu di bawahnya ada pilihan. Jadi bisa banyak lagi, misalnya jadi mau daftar pakai telepon, jadi balik lagi menggunakan email. Di sini ada fragmen profil. Fragmen profil ini adalah tampilan profil pengguna yang akan ditampilkan oleh antarmuka layout. Jadi di sini isinya beberapa informasi pengguna ya, seperti nama, lalu ada alamat, ada nomor HP dan lain-lain. Nah, di sini juga ada tombol untuk edit file dan logout. Kalau kita pengen logout dari aplikasi, kita dulu ke profil, baru kita bisa logout. Di situ ada tombol merah yang besar, itu tombol logout. Lalu ada fragmen tambah paket. Nah, di sini kalau tadi kan diestimasi kita cuma harganya doang ya. Ditambah paket ini sebenarnya dari estimasi juga bisa diarahin langsung ke order. Cuman tuh fungsinya cuma ngecek harga doang, estimasi doang. Cuman kalau format tambah paket ini benar-benar pesanan yang akan diproses ke depan nantinya. Lalu ada item order info. Sini order yang kita input dan cantum di sini. Mungkin gitu aja sih presentasi dari kami. Oke, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.